fungsi daripada analisis teknikal gitu ya. Nah, Betul. kalau boleh tahu Mas mengenai judul kita pada malam hari ini ya, Iya. apa sih yang disebut dengan chart pattern itu dalam analisis teknikal dan mengapa penting gitu ya? Nanti boleh dikasih contohnya nggak gitu? Oh iya, boleh. Oke, jadi kalau ngomongin masalah chart pattern, kita kembali dulu deh ya, kita mau sedikit cerita dulu kenapa sih sebenarnya kita saat ini mengenal yang namanya chart pattern. Jadi dulu itu ada seorang jurnalis asal US atau Amerika, dia itu biasanya sering membuat berita tentang perdagangan bursa di Wall Street ya, seperti itu. Nah, dia juga selain menjadi jurnalis, dia juga melakukan yang namanya pengamatan atau research terhadap pergerakan daripada si harga-harga saham tersebut. Oh, awalnya jurnalis ya? Betul, dia awalnya jurnalis gitu ya, namanya Charles Henry Dow. Nah, dia itu adalah seorang yang mengamati juga pasar, dan ketika dia mengamati pergerakan harganya, ternyata dia menemukan bahwa ini ternyata harga itu tidak bergerak asal-asalan sebenarnya. Jadi ada pola yang sebenarnya bisa kita lihat dan itu cenderung berulang seperti itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, pola-pola tersebut itu kan semakin apa ya, kan dulu kalau nggak salah Wall Street itu dari abad ke-18 juga udah ada ya. Nah, semakin berjalannya waktu, semakin banyak data yang bisa kita lihat ya di market. Nah, itu dijadikan sebuah bahan untuk kita melihat pola-pola apa aja sih yang sering terjadi di market, dan itu tuh sebenarnya bisa memberikan kita sebuah clue istilahnya ya. Kalau kita bisa lihat, itu sebuah clue untuk melihat kecenderungan psikologis marketnya tadi sendiri. Jadi kalau misalkan terbentuk pola misalkan ascending triangle, nah ini tuh sebenarnya secara behaviornya market atau psikologisnya market, ini tuh masih akan bergerak naik ke atas gitu sebenarnya. Nah, itu dengan melihat pola-pola tersebut, kita udah bisa tahu nih arah direction-nya tuh next-nya bakal naik atau turun. Nah, berbicara masalah chart pattern, itu tuh sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu chart pattern yang sifatnya nanti akan melanjutkan tren yang sebelumnya atau arah yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya naik, kelihatan ada chart pattern mendevelop sebuah chart pattern continuation, kita bisa bilang. Continuation. Dia akan naik lagi nih habis itu. Tapi kalau misalkan ternyata yang di-develop adalah sebuah chart pattern reversal, ya, itu biasanya akan cenderung dia melemah atau turun, berbalikan dengan arah tren yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ya chart pattern ini bisa menggambarkan suatu pergerakan harga saham ya. Apakah kalau misalnya dia trennya lagi naik, ada pola continuation, dia akan naik lagi. Tetapi kalau ada chart pattern yang dia tiba-tiba ada pola tersebut gitu ya. Nah, ini bisa terjadi pembalikan ya gitu Mas ya. Jadi seperti terjadi reversal kayak gitu ya. Nah, betul banget. Kemudian chart pattern ini kalau nggak salah ini kan lebih terkenal di Eropa gitu ya Mas ya. Daripada di Asia gitu. Karena Asia kan pakai candlestick kan. Sebenarnya chart pattern candlestick itu, kalau misalkan kita ngomongin masalah candlestick, memang yang menemukannya itu adalah seorang pedagang beras dari Jepang ya. Tapi kalau misalkan orang Eropa itu biasanya dia menggunakan yang namanya bar kayak gitu. Jadi candlestick itu, jadi candlestick sama bar itu tuh cuman beda visualisasinya aja. Sama aja sih sebenarnya gitu. Cuman saya lupa yang pakai bar itu adalah orang-orang di US atau di Eropa gitu. Kalau nggak salah pokoknya antara US atau yang Eropa. Jelas barat lah ya. Yang jelas barat ya kan. Tapi sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sama aja. Cuman kalau misalkan candlestick itu, kita lebih menitik beratkan kepada perdagangan opening sama closing-nya aja. Kayak gitu. Dia pergerakannya seperti apa. Tapi kalau analisis secara bar chart gitu ya, dia mulai dari harga tertinggi sampai terendah itu lebih kita fokusin ke sana gitu, lebih range-nya lebih luas aja, kurang lebih seperti itu. Jadi sama aja sih sebenarnya. Mas, ada contohnya nggak sih Mas chart pattern ini seperti apa gitu ya, sehingga buat yang baru belajar nih, pemula nih nggak penasaran gitu ya, dan cara analisanya gimana? Ada gambaran nggak? Oke, saya coba lihat. Saya coba share screen aja ya, izin ini biar lebih jelas ya gambaran teman-teman ya. Oke, nah ini
di depan ada layar, teman-teman, monitor saya harusnya udah kelihatan ya. Nah, saya mau sedikit share dulu aja nih tentang chart pattern. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran daripada chart pattern ya. Nah, ini teman-teman sebenarnya gampang banget, bisa tinggal di Google aja, tinggal diketik aja chart pattern cheat sheet, nanti kemudian keluar banyak. Nah, yang mau di-highlight, teman-teman harus membiasakan tahu nih ya, chart pattern apa aja sih, pola apa aja yang dia sifatnya itu adalah reversal. Di sini kan reversal, artinya dia ada cenderung kalau sebelumnya dia naik ke atas nih ya, kemudian ada double top seperti ini, dia akan cenderung membuat harganya turun ke bawah. Atau misalkan harganya dari bawah ke atas nih, kemudian ada double bottom, kemudian dia naik ke atas. Nah, ini adalah pola-pola yang bisa kita temukan ketika kita menganalisis saham. Nah, ini untuk yang reversal ya. Nah, kalau misalkan kelihatan ya Mas Yazid ya, atau kurang dekat? Kelihatan, jelas Mas. Jelas ya, oke, mantap. Nah, kemudian yang kedua adalah di sini ada continuation. Jadi continuation ini kalau terjadi pola-pola seperti ini ya, kalau misalkan di sini adalah falling wedge gitu ya, dia makin ke bawah makin mengerucut. Nah, ini tuh ada reasonnya kenapa polanya atau harganya membentuk pola seperti ini. Artinya ketika terjadi penurunan atau koreksi, dia udah tidak signifikan lagi turun ke bawahnya. Artinya dia akan siap naik lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu. Atau seperti ini, ada bullish pennant. Ya, kenapa terjadinya bullish pennant? Mungkin beberapa trader atau investor ini udah taking profit terlebih dahulu di area yang penting. Kayak gitu. Tapi ketika dia turun ke bawah, dia tidak sampai ada indikasi untuk membalikan harga atau terjadinya reversal. Jadi dia ketika sudah selesai nih konsolidasi atau koreksinya, dia akan melanjutkan lagi ke atas. Jadi ini sebenarnya contoh-contoh chart pattern, teman-teman bisa pelajari, ya kan? Nah, sebenarnya kalau misalnya ditanya yang mana sih yang bagus gitu ya. Nah, kalau secara risk reward ratio, saya kasih langsung bonus aja nih tambahan buat teman-teman. Bisa cari bullish pennant ya. Bullish pennant ini salah satu yang kalau kita temukan di pasar, ya kan, analisis saham, ini risk reward rasionya itu cenderung bagus gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi nih teman-teman. Biasanya, ini sebentar, kayaknya kurang ini deh. Nah, ada satu lagi nih, namanya ascending triangle. Nah, ini jelas ya. Nah, ini juga sama. Sebenarnya ini juga merupakan salah satu continuation pattern ya. Jadi kalau misalkan terjadinya ascending triangle, secara psikologinya seperti apa sih? Oke, biasanya ketika dia naik ke atas, ini adalah area resistance. Yang di atas ini adalah area resistance, di mana harga itu akan cenderung akan berhenti dulu sesaat gitu ya, akan pause dulu sesaat. Kenapa? Karena secara historical sebelumnya harusnya di area tersebut ada area resistance atau ada area memori yang merupakan sebelumnya itu ada supply yang besar di area tersebut. Nah, ketika harganya naik dari bawah ke atas, kemudian ketemu area penting tersebut, beberapa trader atau investor, pelaku pasar, dia akan cenderung untuk melihat bahwa area tersebut udah cukup ideal untuk melakukan yang namanya taking profit. Kayak gitu. Jadi, misalkan ada 100 trader gitu ya, mungkin 20% akan cenderung ini dulu, akan cenderung taking profit dulu. Akhirnya reaksinya adalah marketnya turun dulu ke bawah, kayak gitu. Kemudian turunnya nggak terlalu dalam ternyata, karena nggak banyak yang melakukan taking profit atau penjualan terhadap saham. Kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, di atas ini sekali lagi dikasih kesempatan lagi nih buat yang sebelumnya memikirkan ini kayaknya udah ideal deh. Nah, taking profit lagi. Atau misalkan sahamnya ini let's say di harga 2000 ya, 2000. Nah, jauh sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, ada investor atau trader yang punya saham di harga 2000 juga. Nah, ketika marketnya ternyata turun hampir ke 1000 misalkan di minus 50%. Ketika dia naik lagi ke atas, ya kan, dia akan berpikir bahwa akhirnya balik lagi nih harganya. Mending gue jual dulu aja deh gitu ya, daripada gue harus rugi gitu istilahnya. Nah, ini juga banyak banget di area resistance ini. Jadi nanti semakin lama semakin kecil. Kalau kita lihat penurunannya itu semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena semakin sedikit yang menjual. Secara waktu ini semakin sedikit yang menjual. Akhirnya ketika sudah tidak ada lagi supply,
dia berhasil breakout dan kita bisa ambil opportunity untuk buy on breakout di pola seperti ini. Jadi kurang lebih sih secara psikologinya seperti itu. Jadi bukan berarti cuma sekedar tarik-tarik garis gitu ya, tapi kita mengerti gitu behavior daripada market itu sendiri seperti apa sebenarnya. Oke. Ini cukup menarik ya, Mas Andi ya. Selama saya pelajarin teknikal ini, ya story-story ini saya baru tahu gitu ya. Jadi ini cukup ini ya, cukup memberikan insight lah ya. Kalau buat saya ya, tadi kan saya lihat itu bahwa itu seperti atasnya tuh yang horizontal ya. Ini kan segitiga ya. Betul. Segitiga ascending gitu ya. Di atasnya itu merupakan level resisten, di bawahnya itu seperti support, tapi dia bergerak 45 derajat ke atas gitu ya. Dan semakin kayak terjadi higher high gitu kan. Betul. Higher low kalau nggak salah. Higher low gitu, kemudian dia breakout kayak gitu ya. Jadi jadi ini memang karena tadi ya ada yang melakukan penjualan, lama-lama yang melakukan penjualan ini semakin sedikit gitu ya. Betul. Akhirnya breakout dia gitu ya. Dan biasanya kalau udah semakin panjang itu kayaknya ya, garis yang horizontalnya itu kan berarti udah teruji tuh level resistennya. Kalau sekalinya tertembus biasanya lumayan tuh Mas ya. Buat curi-curi profit gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ada story di balik chart pattern itu ya. Terutama kekuatan buy and sell dari para investornya gitu ya, itu perlu dicatat ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kedua nih Mas, kita berbicara mengenai candlestick gitu ya. Nah, mengapa candlestick itu penting gitu ya? Dan nanti boleh di-sharingkan nggak story-nya gimana sih mengenai candlestick, sama seperti chart pattern tadi gitu. Boleh. Oke. Candlestick pattern ya, kalau kita berbicara tentang candlestick pattern, itu kan sebuah pola ya. Candle itu lilin, sebuah candle yang terbentuk itu di dalam sebuah periode waktu tertentu. Misalkan kalau kita let's say kita lagi lihat sebuah saham ABCD misalkan ya, kemudian kita lihatnya di daily time frame gitu ya. Nah, biasanya satu candlestick itu mencerminkan satu hari pergerakan harga naik turunnya seperti apa. Misalkan hari ini hari Selasa, tanggal... Kalau candlestick tuh pasti harga ya Mas ya. Kalau volume biasanya di bawah ya. Beda lagi, dia berupa kayak kubus-kubus gitu ya. Jadi candlestick tuh pasti harga ya. Pasti harga, betul. Nah, jadi ketika kita lihat hari ini tanggal 12 Oktober, candlestick yang terbentuk itu terlihat nih seperti apa ciri-cirinya. Nah, biasanya candlestick itu sebenarnya tuh salah satu karya yang menurut saya menarik banget, karena kita nggak perlu bener-bener melihat lagi harganya hari ini sempat kemana aja sih, naik atau turun, terus naik lagi atau turun lagi. Cukup melihat satu candlestick aja, kita udah bisa melihat dominasi dari buyer dan sellernya langsung. Sebenarnya seperti itu. Nah, dan ada warnanya kan, ada warnanya juga ya. Itu kan udah kelihatan gitu ya. Jadi udah kelihatan nih harganya naik misalkan, kemudian bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya ini tuh bisa memberikan informasi kepada kita bahwa ini ada kekuatan dari seller atau ada kekuatan dari buyer yang lebih dominan. Kurang lebih seperti itu. Ini saya sambil share screen aja ya, biar saya pengen teman-teman di sini boleh sama-sama dan belajar ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini juga sama. Candlestick cheat sheet ya, teman-teman bisa cari di Google, banyak banget yang share. Nah, kita akan masuk ke basicnya dulu deh. Ini kalau teman-teman yang belum tahu, candlestick itu ada 4 informasi sebenarnya ya. Yang pertama itu harga pembukaan harga, kemudian penutupan harga, closing. Kemudian di sini yang kita bisa bilang shadow, ya kan? Itu adalah harga tertingginya kalau di atas. Kalau di bawah itu harga terendahnya. Seperti itu. Ini basic dari candlestick, ya. Nah, sekarang setiap candlestick yang terbentuk itu kan banyak banget macamnya nih. Misalkan di atas ini ya. Misalkan ada yang pattern atau polanya gitu ya, Mas. Betul, pattern atau polanya. Di sini ada yang candlestick-nya itu kayak gini nih. Ini kita sebut doji. Doji itu harga pembukaan sama penutupan itu sama, ya. Dan jadi nggak ada badannya gitu ya. Betul, dia nggak ada badannya kayak gini. Jadi cuman terlihat doang
shadow-nya aja nih atas sama bawah gitu kan. Jadi kalau kita lihat di sini artinya apa? Artinya pada perdagangan hari itu antara buyer dan seller itu dia punya kekuatan atau strength power-nya itu dominannya sama, dominasinya sama seperti itu. Seimbang kayak gitu. Nah, kemudian kayak gini juga ada spinning top. Spinning top ada badannya tapi atas sama bawahnya lumayan panjang. Nah, ini ada apa ya? Ada pergantian dominasi juga nih antara buyer dan seller sebenarnya kalau terjadi spinning top, ya. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya teman-teman yang jelas banget ini antara Marubozu ya seperti ini, atau kita bisa sebut kayak gini juga. Ini yang satu ini aja ya, jangan yang atasnya ya. Yang satu ini itu kalau kita lihat candlestick-nya kan badannya very very bold ya, very very tebal naik ke atas. Nah, itu tuh bisa kita lihat bahwa dominasi daripada buyer itu sangat dominan sekali. Nah, ketika kita tahu ini ada dominasi yang sangat dominan sekali di dalam market, itu bisa jadi satu clue buat kita. Ini marketnya mau bergerak akan naik lagi sahamnya besok gitu ya. Iya, bisa jadi naik lagi sahamnya besok. Atau kalau yang hitam akan turun nih besok nih gitu ya. Oke. Nah ini hanya pewarnaannya aja sih. Kalau di sini mungkin kita lihat, bentar, ini kita lihat yang putih itu naik, yang hitam itu turun kayak gitu. Ya. Artinya apa tuh Mas? Jadi ini. Jadi kalau yang gelap tuh artinya turun gitu ya. Artinya tuh. Iya, jadi harga pembukaannya itu di atas, ya kan? Harga penutupannya di bawah. Jadi dia hari ini turun, misalkan dia minus 7% ARB misalkan ya kayak gini. Nanti akan kelihatan banget jelas candlestick-nya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan ARA atau auto reject atas, kenapa kalau kita lihat di grafik atau di chart itu bentukannya seperti ini, kencang dan warnanya putih atau hijau biasanya ya. Nah, itu karena banyak banget tuh yang ngebit ya istilahnya ya, atau banyak banget yang mau beli saham tersebut, jadinya candlestick-nya akan terbentuknya seperti ini, kayak gitu. Oke. Jadi Marubozu itu seperti ARA dan ARB ya Mas ya? Yang putih itu ARA, yang hitam itu ARB kira-kira. Iya betul, kurang lebih bisa seperti itu. Nah, itu kan baru basic-nya doang ya, kita belajar basic-nya nih tadi. Iya. Nah, sekarang Mas, tapi basic-nya aja kita udah bisa nyimpulin loh. Kalau ketemu Marubozu putih tadi, wah ini besoknya akan naik. Kalau ketemu sama yang hitam, besoknya ini akan turun gitu ya. Jadi dari betul. Satu candle aja udah bisa kita ini ya, kita bisa simpulkan lah ya. Betul banget. Ada lanjutannya nggak Mas? Ada nih, sekarang gini, itu kan masih satu persatuan candle ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang pola atau pattern, ya, ini ada juga beberapa hal nih. Ada yang single candlestick, ya kan, single candle pattern, ada yang two candle pattern, artinya kombinasi daripada dua candlestick ini yang memberikan kita informasi kayak gitu. Jadi gini, kalau single candlestick ya kayak gini, ini Marubozu satu aja kita udah tahu nih artinya seperti apa. Terus kayak gini juga ada yang bisa kita lihat seperti hammer, ini yang sering juga terjadi ya, hammer itu kalau kita lihat badannya kecil tipis tapi dia punya shadow-nya itu panjang ya. Artinya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa adanya rejection di area tersebut, di level tersebut, gitu. Oke. Jadi dia mental ya, ada tolakan gitu ya. Jadi akumulasi itu lebih dominan gitu. Jadi harganya itu tutupnya di level tinggi dari harga terendah yang pernah dia sentuh gitu Mas ya. Betul banget. Jadi ketika dia turun ya kan signifikan, ternyata area level tersebut ini banyak banget yang pada akhirnya mengakumulasi atau membeli saham tersebut. Nah, terjadi hal seperti itu, kemudian dia harganya nutupnya di atas nih, di atas. Ya kan, artinya ada rejection di area tersebut. Nah, itu adalah indikasi yang bagus sebenarnya buat dia reversal naik ke atas. Jadi itu yang single candlestick. Kita bisa lihat aja nih, kalau shadow-nya panjang-panjang, biasanya ada indikasi reversal di area tersebut. Nah, yang lebih advance lagi, nanti kita melihat di sini ada yang namanya two candle pattern. Artinya kombinasi dari dua candlestick ini bisa memberikan kita juga informasi ya. Contohnya aja, ini misalkan ada bullish engulfing. Bullish engulfing ini ketika harga sebelumnya itu turun, candlestick-nya itu kecil, ya, cuma seperti ini kurang lebih. Nah, tiba-tiba besoknya ada satu candle bullish yang dominan, ya, opening-nya itu di bawah, kemudian tiba-tiba closing-nya di atas. Jadi ini tuh kayak
mendominasi gitu. Kalau misalkan jari kelingking saya segini, tiba-tiba keluar jari telunjuk saya gitu ya. Nah, ini mendominasi sekali nih bullish-nya. Nah, dominasi bullish candle lah kira-kira ya. Jadi di situ itu ada potensi harganya naik ke atas atau reversal naik ke atas. Nah, perlu dicatat teman-teman, candlestick pattern ini ketika dikombinasikan perlu dikombinasikan dengan yang namanya support resistance ya. Support resistance biar jauh lebih valid dan confirm kayak gitu. Iya. Oke, Mas ya. Jadi memang saya lihat bahwa tadi kalau misalnya dikaitkan dengan chart pattern gitu ya, kemudian dia ada sinyal misalnya tadi adalah triangle gitu ya, taruhlah ascending triangle gitu, kemudian ada bullish kicker gitu ya. Nah ini confirm biasanya mau naik gitu ya Mas ya. Jadi karena dia kan udah breakout gitu ya. Tadi yang saya lihat adalah. Nah kemudian Mas, tadi kan kita membahas tentang candlestick gitu ya. Mungkin nanti chart pattern-nya boleh juga minta gitu. Kira-kira candlestick yang pengaruhnya kuat tuh besok, jadi kemungkinan persentase kemungkinannya untuk dia tuh akan bergerak turun, akan naik, itu tinggi gitu ya. Itu kira-kira candlestick yang pattern apa aja, Mas? Candlestick ya, oke. Kalau kita ngomongin candlestick ya, ini saya share lagi. Kalau kita ngomongin candlestick yang kemungkinan besar besok ada potensi untuk naik misalkan ya. Nah, yang tadi saya udah share itu Marubozu. Kalau misalkan ada benar-benar seperti ini, itu dominan sekali. Artinya bayarnya berdominan sehingga besoknya ada potensi dia akan naik lagi. Seperti itu. Jadi hari ini tuh yang beli aja sampai penutupan perdagangan itu sangat tinggi sekali gitu ya. Demand-nya sangat tinggi sekali. Which is besoknya mungkin kemungkinannya kecil banget kalau tiba-tiba malah banyak yang mau jual gitu kan. Karena belum bergerak juga. Jadi masih ada potensi dia akan naik lagi ke atas. Nah, itu salah satunya. Tapi biasanya harus diperhatikan juga di area support atau resistance-nya. Nah, ini saya contoh aja kombinasi dari support resistance kali ya. Saya akan coba cek. Saya akan coba lihat di sini. Ini salah satu saham. Ini sahamnya BBRI ya, teman-teman. Ini sahamnya BBRI dan di sini time frame-nya weekly ya. Di sini ada W ya, weekly time frame. Yeah. Artinya satu candlestick di sini itu mewakili pergerakan saham tersebut selama 1 minggu, kayak gitu, 5 hari perdagangan. Ya. Nah sebelumnya teman-teman kita juga udah sempat IG Live ya Mas Yazid ya sebelumnya ngomongin tentang support resistance ya kan. Nah pertama kalau kita tahu BBRI ini kan memang bergeraknya kan lagi bullish ya. Lagi bullish, kemudian kalau kita perhatikan di sini, ini ada resistance. Kalau di breakout ke atas, ya dia jadi support. Nah di sini ada support berarti ya. Nah sekarang kita perhatikan di sini, ketika di support itu ada sebuah candlestick yang tadi kita lihat. Oh iya. Ya kan? Di sini nih, saya coba link. Long white candle ya Mas ya. Long white candle dan di sini. Atau ini ya tadi ya. Ini apa tuh? Engulfing ya? Bullish engulfing ya? Betul. Bullish engulfing ya. Di sini ada bullish engulfing. Di level support ya? Di level support. Nah ini powernya luar biasa. Apalagi candlestick yang diperlihatkan itu di time frame yang lebih besar kayak gitu. Jadi ketika di sini muncul, kemudian dibantu juga ini ada area support. Artinya dia very very reasonable kalau misalkan di sini banyak yang beli kayak gitu. Dan akhirnya minggu-minggu berikutnya ini BBRI naik signifikan, ya kan? Ya. Kayak gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu cara kita untuk melakukan entry juga, menunggu konfirmasi daripada candlestick. Kayak gitu sih. Wah ini paten sekali nih Mas. Ini merupakan salah satu teknik entry nih ya, yang sangat menurut saya sangat sangat meyakinkan sekali, kuat sekali karena ini ya di dekat level support, kemudian ada bullish engulfing gitu ya, dan ternyata melesat banget gitu ya. Nah, Mas, kalau strategi entry-nya untuk chart pattern tadi gimana? Agak mundur ke belakang nih Mas, boleh dikasih bocorannya kan nih? Chart pattern ya, oke. Iya, chart pattern juga sebenarnya ada bagusnya kalau kita kombinasikan dengan candlestick ya, tapi
Saya akan coba kasih lihat dulu bagaimana sebenarnya peluang untuk kita bisa trading menggunakan chart pattern. Ya, sebentar saya akan coba share lagi. Atau kita coba tanya teman-teman kali ya, kira-kira mau bahas saham apa gitu ya, biar lebih seru gitu ya. Saya sambil lihat ada chart pattern nggak di saham tersebut, coba. Ayo teman-teman, mau bahas saham apa nih? Ditawarin sama Mas Andi nih ya. Kapan coba lagi di chat nih? Teman-teman, komen. Coba di komen. Mau bahas saham apa? Oke, Mas Yazid boleh bantu aku pilih ya. Mau bahas saham apa nanti pilihan teman-teman kita coba lihat di TradingView kayak gitu. Tadi saya lihat ada Agro, kemudian ada Unilever, Mas, ada Antam. Mas Andi kira-kira pilih yang mana nih? Mas Yazid boleh silahkan pilih coba. Aku Unilever coba ya, karena Unilever ini kan lagi apa ya? Lagi reversal, lagi rebound gitu ya. Oke. Ya, Unilever. Unilevernya salah. Oke, nah Unilever ini, nah di sini ya kita bisa lihat ya. Sebentar, kita akan coba remove dulu. Nah, teman-teman, kita coba lihat dulu ke belakang ya. Kalau kita lihat ke belakang secara garis besar, ini bisa dilihat bahwa Unilever ini benar-benar konsisten banget arah pergerakannya itu turun ke bawah, ya kan? Yeah. Artinya sebenarnya secara tren ini itu downtrend. Kalau kita bisa lihat ini itu downtrend, oke? Nah, kalau kita mau melihat Unilever ini berpotensi untuk merangkak naik ke atas, ya jauh lebih bagus kalau misalkan nantinya kita bisa melihat di sini ada pola. Polanya seperti apa? Nanti kita lihat kayak gini. Pola reversal ya. Nah, di sini kalau kita mau melihat Unilever itu pada akhirnya bergerak naik secara tren, kita akan melihat pola-pola reversal. Jadi reversalnya harus dari bawah ke atas ya. Nah, di sini ada seperti double bottom, kemudian di sini ada inverted head and shoulder ya. Ada juga falling wedge ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat apakah di Unilever ini sudah ada pola reversal sebenarnya. Oke. Nah, sebentar di sini kan weekly time frame ya. Di sini weekly time frame, saya akan coba ke daily time frame-nya dulu nih. Nah, daily time frame-nya kita lihat. Oke. Nah, sebenarnya di daily time frame ini, teman-teman, kalau diperhatikan, di sini ada sebuah pola double bottom ya. Tadi kalau kita perhatikan dengan baik, ini ada pola double bottom di sini sebenarnya. Kecil aja sih sebenarnya. Cuman seperti huruf W ya, Mas ya? Seperti huruf W, benar. Jadi turun, naik, turun, kemudian naik lagi. Gitu. Nah, tapi yang perlu dicatat adalah akan banyak sekali terjadi seperti itu sebenarnya. Misalkan, sebentar ya. Misalkan saya perhatikan di tempat yang lain, misalkan kayak gini. Ini juga ada potensi sebenarnya double bottom. Ya, double bottom ada potensi juga. Cuman kenapa tidak terjadi reversal? Karena tidak confirm. Tidak confirm bahwa neckline yang ada di sini itu nggak berhasil ditembus ke atas kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di bawah sini. Nah, kalau yang di bawah sini kita perhatikan, nah di sini ternyata ketika double bottom itu terjadi, ini neckline-nya ya atau resistance yang di atas ini tertembus. Itu berhasil di breakout. Nah, di breakout-nya ini kalau kita perhatikan dia punya candlestick-nya itu dominan, si bayarnya dominan. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Body candle-nya panjang gitu ya? Body candle-nya panjang, kayak gitu. Yeah. Jadi ini ada indikasi reversal di daily time frame ya. Jadi ini masih daily time frame-nya. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau lihat, kalau kita mau coba untuk buat trend line ke bawah, kita coba ya. Ini ada trend line. Kemudian di sini, nggak membentuk falling wedge yang ideal sebenarnya. Jadi nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu di highlight kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita perhatikan aja yang lebih jelas kayak gitu, pola-pola yang lebih jelas. Jadi di sini ada double bottom, cuman memang to be honest ini risky sih. Kalau kita trading reversal itu sebenarnya risknya itu jauh lebih besar daripada kalau kita trading following the trend sebenarnya gitu. Cuman kita akan confirm nih, satu lagi nih, tips buat teman-teman, kita confirm sama volumenya. Nah, volumenya di sini kalau diperhatikan. Dibantu lagi dengan volume ya?
analisanya Betul, ya. dibantu lagi dengan volume. Jadi volumenya ada yang tinggi tuh Mas. Iya. Iya, ini ada yang tinggi banget ya. Ini perdagangan. Nah, ini volumenya tinggi. Kemudian candlestick-nya juga mantep nih. Tinggi juga nih di sini. Iya. Ya kan? Nah, dan ini dia artinya sepertinya nggak mau turun ya, kecenderungannya naik tuh. Kalau secara daily tuh dia level tertingginya ada naik, ada higher high ya ibaratnya ya. Betul. Di sini kalau kita perhatikan, memang candlestick-nya itu benar-benar besar. Artinya banyak flow yang masuk di hari tersebut. Banyak transaksi beli yang terjadi di transaksi tersebut, di hari tersebut. Seperti itu. Jadi ini ada satu indikasi yang bagus. Sebenarnya kalau saya pribadi melihat Unilever ini masih indikasi yang bagus. Cuman, kalau kita mau jauh lebih confirm, di weekly time frame, ya, kalau buat saya ya, ini disclaimer on, ini mungkin sesuai dengan yang saya lihat aja saat ini. Nah, di weekly time frame, jangan lupa di sini ada yang namanya support resistance juga nih di daily time frame. Jadi kalau kita perhatikan di sini adalah area resistance ya. Jadi ini udah ada di area resistance sebenarnya. Nah, kalau misalkan Unilever nanti membentuk misalkan ya, di sini ada double bottom, dia retest dulu ke bawah, kemudian naik lagi ke atas nih. Kemudian di sini breakout nih. Nah, ini kan kita bisa lihat ada pola double bottom di time frame yang besar ya. Di time frame yang besar. Di weekly ya? Di weekly time frame. Nah, ini actually is a good pola yang bisa kita lihat bahwa Unilever ini akan mulai bergerak naik lagi ke atas kayak gitu. Oh. Ya. Jadi lebih enak itu membentuk pola tertentu ya, seperti double bottom gitu ya, baru kita confirm. Dan ini di weekly-nya ini belum terbentuk lah ya sebetulnya ya pola double bottom ini, tapi ada, kalau misalnya tanpa membentuk pola double bottom kemudian dia naik terus, ada kemungkinan nggak tuh Mas si Unilever ini? Ada juga kemungkinan, cuman seperti ini, secara psikologi ketika dia naik terus ke atas ya kan, ada di satu titik dia akan ada satu titik di mana investor-investor yang sudah membeli saham di level yang bawah sini akan melakukan yang namanya taking profit. Betul. Yeah. Jadi pasti nanti akan ada koreksi sementara, ya. Nah, nanti mungkin ada koreksi sementara. Ketika dia koreksi, itu kita bisa lihat ada pola continuation nggak? Misalkan ketika dia koreksi, dia membentuk continuation pattern, misalkan di sini ascending triangle ya, kayak gini ya. Misalkan. Sorry, biar lebih jelas. Misalkan kurang lebih yang tadi ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini biar lebih jelas ya. Nah, misalkan ada ascending triangle kayak gini, oh ternyata kalau kita lihat seperti ini ada potensi Unilever akan continue naik ke atas kayak gitu. Ya. Oke. Di sini breakout. Nah, ini untuk saham Unilever gitu. Jadi ada beberapa pola nih yang bisa kita pikirkan gitu ya, apakah nanti wah sepertinya ini akan double top gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu polanya gitu, ini akan turun lagi nggak ya? Teman-teman nggak usah terlalu khawatir, karena biasanya tuh pola-pola ini akan selalu terjadi kayak gitu ya. Jadi istilahnya tuh ada sejarah yang berulang gitu, atau history repeat itself gitu ya. Apalagi dia lagi turun tapi tertahan di level support tuh, ya justru kemungkinannya malah akan rebound, apalagi support kuat gitu ya. Mas, kalau boleh nanya, antara chart pattern ya yang garis-garis tadi dan candlestick yang pola-pola tadi gitu ya, mana sih Mas yang paling efektif gitu ya untuk digunakan oleh seorang trader di pasar modal sesuai dengan tema kita nih? Menurut Mas Andi gimana? Oke, pertanyaannya menarik gitu ya. Atau kita coba tanya teman-teman dulu kali ya. Ini teman-teman lebih prefer menurut teman-teman ini chart pattern atau candlestick pattern nih yang jauh lebih efektif kayak gitu ya. Iya. Biar kita lihat komennya. Ini komennya on ya? Komennya on ya. Teman-teman ada yang pro kepada chart pattern atau candlestick pattern ya? Coba di chat dulu guys. Coba chart pattern atau gimana guys? pattern? Chart pattern, katanya chart pattern bang gitu. Kombinasi keduanya, wah hebat banget ya. Candle gitu ya. Chart pattern, wah hampir berseimbang nih ya. Chart pattern, oke, makin banyak.
makin banyak chart pattern nih, berarti hebat ya teman-teman ya. Chart pattern tuh padahal lebih susah loh daripada candlestick ya. Ada yang candle juga gitu. Wah, pada semangat nih Mas gitu ya. Ada yang chart pattern, ada yang candle gitu. Ya ini di aku komennya nggak jalan ya, nggak tahu kenapa, tapi nggak apa-apa. Aku nggak bisa lihat komen teman-teman nih dari tadi, tapi nggak masalah. Oke, jadi gini, kalau ditanya mana yang lebih efektif antara chart pattern atau candlestick pattern, ya sebenarnya dua-duanya sama-sama efektif kalau kita gunakan dengan benar kayak gitu. Nah, bedanya apa sih kita gunakan dengan benar dengan salah kayak gitu ya? Jadi kita harus tahu nih, kalau kita melihat chart pattern atau kita menggunakan chart pattern itu kan adalah sebuah pola yang cukup besar ya. Dia punya time frame-nya. Jadi lebih panjang. Pola itu akan terbentuk apabila ada kombinasi daripada candlestick yang mungkin perlu candlestick-nya itu berjumlah, saya nggak tahu sih, cuman mungkin minimal 20 sampai 30 atau 40 ya, which is kalau misalnya kita hitung, itu adalah jumlah candlestick kurang lebih sebulan sampai 2 bulan lah, istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat gambaran besarnya, kita bisa menggunakan chart pattern kayak gitu. Jadi fungsi chart pattern itu untuk melihat gambaran besarnya gitu ya. Oke. Ini mau naik atau ini mau melanjutkan atau dia mau reversal, kurang lebih. Oke, menarik nih Mas. Nah, kalau misalkan kita melihat candlestick pattern yang which is kita bisa lihatnya dalam 1-2 hari ke belakang udah kelihatan ini candlestick pattern-nya seperti apa ya. Which is itu tuh kita cuma melihat secara psikologi market itu secara 1 hari 2 hari ke belakang itu dominan buyer atau sellernya sih sebenarnya. Jadi bisa kelihatannya itu lebih zoom in lagi nih. Kita mau melihat lagi lebih zoom innya lagi di area-area penting, misalkan di support atau di resistance. Kita bicara support atau resistance, kita mau lihat nih, ini supportnya bakalan kuat atau enggak sih? Maksudnya support ini ketika dicoba dites ke bawah itu kuat atau enggak sih? Bisa kelihatan dari candlestick. Kalau misalkan ada candlestick rejection yang dimana shadow-nya panjang ke bawah ya, atau dikombinasikan dengan bullish candle yang tiba-tiba moncong ke atas. Nah, itu artinya ada sebuah demand yang besar yang masuk atau buyer yang besar yang masuk di area support, which is support di sini kayak gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba munculnya adalah candlestick pattern yang long bearish candlestick yang ke bawah, kencang ke bawah. Nah, itu artinya level support ini nggak bisa menahan seller power yang ada di market saat itu. Jadi memang perlu dikombinasikan juga sih kalau untuk candlestick gitu. Ya, cukup praktis sih Mas ya. Saya juga dapat ya semacam gambaran lah, ilmu gitu ya buat trading. Jadi garis besarnya itu di chart pattern, kemudian nanti kita ngelihat ke candlestick-nya gitu ya. Nah, biasanya itu kan teman-teman apa ya? Dari ngelihat dari apa ya, misalnya dari tren juga penting sih sebetulnya ya, tapi ada yang lebih spesifik untuk menspesifikkan tren tersebut ya, arahnya kemana gitu ya, yaitu chart pattern tadi. Kemudian kira-kira patternnya nih bakal gagal atau bakal kembali naik atau enggak gitu ya, itu kelihatan dari candlestick-nya tadi ya. Mungkin tadi kalau ditambah sama volume makin ini lagi ya Mas ya, mungkin ya. Kalau misalnya ada false signal ternyata volumenya naik kayak gitu, itu mungkin lebih ini lagi kayaknya, lebih asik lagi gitu ya. Lebih mantap lagi. Iya, makanya kenapa lebih mantap lagi. Technical analysis itu benar-benar bisa kita manfaatin kalau kita bisa mengerti. Kita harus mengerti understanding the market, the behavior of the market itself. Jadi kalau misalkan kita cuma sekedar ngertinya, oh ini tarik garis ke sini, terus nggak tahu alasannya kenapa kita tarik garis ini, kita nggak tahu mau bikin apa, mau melihat apa di market, ya ujung-ujungnya kita melakukan technical analysis dengan cara yang kurang tepat kayak gitu, dan outputnya pun mungkin kita nggak akan bisa dapetin secara optimal atau secara maksimal. Jadi kalau kita mau belajar technical analysis, banyak banget buku yang nge-share atau di YouTube, di Instagram, internet itu banyak banget. Cuman permasalahannya adalah do we understand actually what is going on gitu ya, secara behavior di market seperti apa. Itu jauh-jauh lebih penting. Kalau misalkan tarik-tarik garis, saya yakin
anak-anak SMP juga bisa sebenarnya, cuma menghubungin doang. Tapi mengerti nggak sih sebenarnya kita mentranslate gitu ya, dari chart ini kita translate behavior di market saat ini seperti apa. Itu yang akan membantu kita make a decision whether we want to sell or buy the stock itself kayak gitu. Ya, Mas, pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Bagaimana strategi trading untuk meraih profit yang konsisten menggunakan chart pattern dan candlestick? Tadi sih sebenarnya udah ada gambarannya, tapi pengen tahu gimana sih? Oke, boleh satu saham lagi ya saya kasih lihat. Iya, boleh. Kemarin saya sempat share juga soalnya, dan itu menggunakan itu ilmu yang tadi, maksudnya cuman menggunakan modal candlestick pattern sama chart pattern aja, kita udah bisa langsung mendapatkan gambarannya kurang lebih kemana. Nah, ini saham yang jadi salah satu primadona lah belakangan ini ya. Besok harganya udah berubah nih kayaknya nih, harga sahamnya nih kan stock split ya, jadi 6 ribuan. Iya, besok ya stock splitnya ya? Iya, besok tuh Mas. Besok ya, oke. Saham Bank BCA. Ya, saham Bank BCA. Tapi nanti kalau kita mau lihat, dia punya candlestick-nya nggak akan berubah sih sebenarnya. Jadi stock split itu sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi secara besar lah. Dia punya impact-nya gitu ya ke psikologi di market kayak gitu. Nah, ini untuk saham BBCA ya kan. Kemarin ini kalau kita tahu dia sempat all time high nih di atas ini. Kemudian setelah all time high di sini, saya zoom in lagi deh biar jelas ya. Nah, di berapa tuh Mas all time high-nya Mas? All time high-nya di sekitar 3.680. Kok 3.000? 36.800. Iya. Iya. Nah, setelah dia melakukan all time high kayak gini, ternyata marketnya terkoreksi nih. Berarti ada yang mungkin taking profit, atau ada yang melihat ini udah ideal untuk kita jual dulu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, dia malah membentuk yang namanya lower high, lower low, kayak gini, turun ke bawah. Ya, artinya ini ada koreksi nih, ada koreksi. Saya coba gambarin pakai channel aja nih, kurang lebih kayak gini. Ini ada koreksi berarti ya, ke bawah ya. Nah, kalau kita mau melihat dia BBCA ini kembali naik ke atas ya, nah kita bisa rely on yang namanya chart pattern. Ada nggak sih chart pattern yang membuat BBCA ini pada akhirnya dia akan berbalik arah dari turun menjadi naik ke atas. Setelah kita analisis, di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah pola yang kita sebut dengan double bottom. Ya, bisa dilihat di sini. Ini ada double bottom nih. Ya, betul, jadi, double bottom. Nah, ada double bottom di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini double bottom, saya akan coba tandain dulu deh. Di sini, ini bottom yang pertama, kemudian di sini ada bottom yang kedua. Nah, ketika double bottom di sini terjadi, kita akan tunggu lagi nih. Ini kan ada trend line ya, seperti yang kita pelajari. Trend line itu adalah sebuah guideline sebenarnya. Ketika marketnya atau harganya bergerak di bawah dari trend line, artinya sellernya itu masih dominan terhadap buyer. Dan sebaliknya, apabila berhasil di breakout ke atas seperti ini, artinya buyernya ini udah mulai mengalahi dominasi daripada seller. Mengambil alih gitu lah Mas ya. Betul. Tapi ini baru signal yang pertama lah, maksudnya the first indication aja. Ya. Jadi di sini ada double bottom, kemudian kalau kita belajar cara entry double bottom itu seperti apa, cara entry-nya adalah yang tepat ya, ketika dia berhasil breakout daripada neckline. Nah, di sini neckline atau resistance ya. Nah, kemarin sempat naik ke atas. Nah, ini bisa kita perhatikan teman-teman. Ini ada candlestick apa nih? Yang cukup panjang ya, tail-nya ya. Iya. Tail-nya cukup panjang. Jadi dia hari itu sempat naik breakout daripada resistance yang ada di sini, tapi ternyata turun lagi ke bawah. Iya, nggak mampu menembus resisten ya. Ya. Betul, artinya mungkin sebagian investor atau trader ada yang melakukan taking profit ketika dia punya barang di bawah sini. Kenapa seperti itu? Karena dia melihat bahwa level di sini sebelumnya itu menjadi salah satu level yang ideal untuk dia berbalik arah. Ya. Jadi mereka akan cenderung take profit dulu di sini, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat di sini benar-benar reversal, ya kan? Nah, di sini harusnya ada sebuah pattern yang bisa kita lihat. Nah, ini sebenarnya
pattern-nya tuh kurang lebih nggak harus jelas-jelas banget ya. Cuman dia akan konsolidasi di sini. Iya, kita bisa lihat di sini ada rectangle lah. Persegi panjang itu di box ya. Betul. Kemudian dia berhasil breakout ke atas. Nah, ini kalau dilihat breakout-nya ini kan benar-benar bullish candlestick-nya mantep banget kan ya. Mantep betul. Mantep banget. Artinya dia di breakout dengan buyer yang dominan sekali. Akhirnya setelah breakout ini marketnya sempat pullback sedikit. Itu wajar karena tiba-tiba harganya naik loncat berapa persen ya kemarin, 6% atau 5% gitu ya. Betul. Mungkin lebih besoknya dari 5% ada yang, ya. Betul, mungkin besoknya ada yang mikir bahwa gue jual dulu deh, udah lumayan ininya cuannya ya. Iya. Turun dulu kemudian naik lagi ke atas. Jadi kombinasi antara candlestick pattern dengan chart pattern itu menjadi sebuah sesuatu yang ideal ketika kita bisa menggunakannya dengan tepat, dengan benar. Jadi kemarin saya juga sempat menganalisis seperti ini. Kalau teman-teman juga paham tentang ini pola cup and handle. Nah di sini juga ada pola cup and handle sebenarnya. Jadi ini cupnya, di sini adalah handle-nya. Oh iya betul. Dia naik ke atas kayak gitu. Jadi mau dibilang double bottom, mau dibilang cup and handle, mau dibilang rectangle bullish pattern, semuanya sebenarnya sama aja. Yang penting kita lihat semuanya itu pattern naik ya Mas ya. Kalau saya perhatikan ya. Betul. Pattern naik. Sama aja ya. Iya, yang penting kita bisa tahu nih, dia punya dominasinya, behavior marketnya, itu akan cenderung bergerak naik atau turun. Kayak gitu sih. Mantap sekali, Mas. Jadi ini analisa chart pattern dipadukan dengan candlestick gitu ya. Saya juga mendapatkan insight nih ya, buat nanti kalau mau trading gitu dari Mas Andi Senjaya gitu ya. Betul. Mas, coba kita berinteraksi ya dengan penonton kita malam hari ini, tampaknya sangat antusias gitu ya. Boleh. Pertanyaan ada yang bertanya nih Mas, ya kan? Dari Jaki gitu ya. Tips belajar menganalisa chart pattern untuk pemula. Chart mana saja yang wajib untuk dihafal gitu. Oke, sebenarnya chart pattern itu sebenarnya nggak perlu dihafal juga. Yang penting kita tahu secara karakteristiknya sih sebenarnya. Karakteristiknya aja. Misalkan marketnya yang pertama yang harus kita pelajari adalah direction daripada marketnya itu lagi mengarah naik atau turun, kayak gitu. Itu yang pertama yang perlu kita tahu. Kalau directionnya naik ke atas, nanti kita tinggal lihat ketika terjadi koreksi. Nah ini ada pola yang sifatnya reversal atau continuation tadi, kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kelihatan dengan gampang dari mereka punya reaksinya. Ketika dia koreksinya ternyata kencang ke bawah, itu bisa jadi reversal, kayak gitu. Tapi kalau dia ternyata koreksinya pelan-pelan turun ke bawah, kemudian membentuk pola segitiga, triangle correction, nah itu harusnya marketnya masih peluangnya untuk bullish itu tinggi, kayak gitu. Jadi tipsnya itu, pertama kita harus tahu dulu directionnya kemana. Yang kedua, kita tinggal lihat karakteristiknya. Bisa kelihatan dari candlestick-nya seperti apa, kayak gitu. Iya. Dikonfirmasi dengan candlestick terakhirnya gitu ya. Iya, betul. Arahnya kemana gitu. Nah, ini udah lengkap banget tadi jawaban dari Mas Andi ya. Oke, pertanyaan yang lainnya adalah pertanyaannya mana ya tadi ya? Tadi ada yang menarik sih Mas, saya lihat. Boleh. Ya. Boleh dicari. Kalau ada yang nanya saham gimana Mas? Mau dibahas? Boleh aja sih kalau masih ada waktu, boleh. Kita mau bahas juga silakan. Sekalian belajar tapi lah ya. Pertanyaannya yang lagi bullish aja deh Mas. Hari ini kan konstruksi lagi bullish nih. Wika secara teknikal ke depannya bagaimana Kak? Gitu ya. Ada yang nanya nih saham Wika contoh. Kita lihat nih peluangnya nih. Boleh coba ya, kita coba sama-sama lihat saham konstruksi ya. Untuk hari ini sih menarik banget pergerakannya. Jadi salah satu top gainer ya saham-saham konstruksi. Kita coba cek Wika-nya dulu, guys. Oke. Nah, saya akan coba kasih ini dulu ya.
Nah, sebenarnya saham Wika ini kita bisa lihat, kita lihat weekly-nya dulu ya, karena memang layarnya cuma kotak segini doang, biar gampang dilihat ya. Iya. Nah, secara weekly waktu itu sebenarnya waktu Maret 2020 kan di sini nih, kurang lebih di area sini ya, di bawah dia sini itu naik luar biasa. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ketika dia naik di atas ya waktu itu, di sini ada candlestick apa nih? Candlestick long black bearish ya Mas? engulfing. Ya, bearish engulfing ya. Candle atau bearish engulfing. Nah, ketika ada pola seperti ini, kita udah harus mulai hati-hati nih. Kita harus mulai hati-hati karena udah banyak seller yang jualan sebenarnya gitu ya secara psikologi. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita kombinasikan ini ada area support resistance juga nih di atasnya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian dia turun ke bawah sangat signifikan nih ternyata ya. Nah, ini sebenarnya udah dekat-dekat area support nih di bawah sini sebenarnya. Dekat-dekat area support. Dan dia mantul ya Mas ya. Nah, itu dia mantul ke atas. Sekarang kita akan coba zoom in lagi ke daily time frame. Nah, ketika dia mantul, saya akan adjust lagi chartnya. Nah, ketika dia mantul, kita kan bisa tarik sebuah trend line ya, buat melihat dia punya seller power-nya gitu ya. Dia masih didominasi seller power atau enggak gitu. Nah, ini ketika dia turun, kita lihat, nah ini rada ribet nih. Jadi teman-teman harus perhatikan, ini rada ribet. Kenapa? Karena kalau kita hubungin satu sama lain, ya ini sangat curam, bener. Nah, ketika terjadi curam seperti ini, kita harus adjust lagi trend line-nya dengan yang baru, kayak gitu. Jadi harus di-adjust lagi nih di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau secara chart pattern, kita coba cek dulu nih ada atau enggak. Ya kurang lebih sebenarnya ini kayak falling wedge ya sebenarnya. Tapi kalau nggak kelihatan juga nggak ada masalah. Kita bisa lihatnya di mana? Kita bisa lihatnya di sini. Balik lagi, tadi kan pertama kita melihat bahwa secara trend line ini udah breakout nih di sini. Ya kan? Nah, tapi breakoutnya kita harus perhatikan. Ya, ketika dia breakout di sini, ini nggak jelas sebenarnya. Trend line yang sebelumnya ketika dia breakout nggak jelas. Ya, karena nggak ada candlestick yang dominan bullish dan juga nggak ada tanda-tanda pola, betul banget, nggak ada. Jadi saya akan abaikan dulu yang candlestick trend line yang di situ. Nah, yang di sini kita menariknya adalah ketika dia berhasil breakout, besoknya itu candlesticknya mantep nih, luar biasa nih, panjang ya kan. Artinya di sini ada sebuah buyer yang dominan ya kan. Kemudian kita bisa tarik support resistance di sini ya. Nah, jadi di sini ketika dia melakukan, ini ada sebuah pattern juga sih sebenarnya yang nggak terlalu familiar, namanya itu rounding bottom. Nah, kurang lebih seperti ini. Kayak cup and handle tapi nggak ada handle-nya ya, rounding bottom. Cup and handle tapi nggak ada handle-nya, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Pokoknya yang penting itu kita perhatikan area-area pentingnya aja sih. Kalau misalkan saham Wika di sini, itu kita bisa lihat di box warna biru ini kan area resistance yang penting ya. Betul. Nah, kita mau lihat nih, ada sesuatu yang menarik nggak di area resistance ini. Nah, ternyata ketika kita perhatikan, kita akan belajar the story behind-nya aja ya. The story behind the chart. Ketika harganya itu masuk ke area resistance pertama kali, marketnya akhirnya turun ke bawah. Marketnya itu turun ke bawah, ya kan? Kemudian sekali lagi mencoba untuk nembusin si resistance yang di sini, ya kan? Tapi gagal. Ternyata masih banyak seller yang ada di sini. Entah itu yang taking profit, entah itu yang break-even point. Kan? Tapi saat ini penurunan itu semakin kecil. Semakin naik ke atas. Ya kan? Semakin naik ke atas. Artinya buyernya masih dominan sebenarnya. Dia cuma koreksi sementara aja di sini. Nah, akhirnya dikonfirmasi sama ini nih candlestick satu nih yang lumayan kenceng, bullish naik ke atas. Dia berhasil breakout ke atas daripada dia punya resistance area yang ada di box warna biru. Ya. Kemudian kita coba konfirmasi sama volume nih. Nah, volumenya juga mulai kenceng kan. Volumenya juga mulai naik. Nah, kalau kita lihat volume, jadi kayak di blok itu ada beberapa volume yang berkumpul agak banyak gitu Mas kelihatannya. Betul. Jadi kalau kita lihat volume, di sini kan volumenya ketika dia turun, ya. Di sini rata-rata volumenya ada di sini nih. Rata-rata volumenya ada di sini.
Kemudian ketika harga Wika-nya naik, ternyata volumenya lebih besar. Ini naik nih. Tambah. Ya. Ya kan, dia punya rata-ratanya naik. Betul. Artinya ada mulai akumulasi, shifting dominasi gitu ya. Ada akumulasi, betul banget. Jadi itu semua kegambar atau kelihatan daripada pola itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat, memang Wika ini lagi bullish ya. The short term time frame-nya lagi bullish. Jadi kita bisa bikin yang namanya trend line seperti ini. Oke. Jadi lagi bullish selama dia di atas, ya masih bullish kayak gitu kurang lebih. Ya. Oke, Mas. Terima kasih, Mas Andi, atas waktunya. Ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu ya yang bisa kita manfaatkan untuk modal kita buat trading ya. Teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar ya, teman-teman. Mengasah ilmu, belajar itu sampai kita sampai tua gitu ibaratnya ya, teman-teman ya. Dan kalau trading itu teman-teman harus banyak dapat referensinya, pakai chart pattern, candlestick tadi udah dijelasin ya. Saya sendiri cukup banyak mendapat pengalaman malam ini ya. Tapi mohon maaf waktu juga yang memisahkan kita ya. Karena udah 1 jam lebih, ini benar-benar nggak kerasa banget loh Mas gitu ya. Iya, penontonnya juga banyak tadi, lebih daripada 2.000. Saya ucapkan terima kasih ya buat yang mengikuti pada malam hari ini gitu ya. Khususnya Mas Andi Senjaya atas ilmunya gitu ya. Kapan-kapan kita mau nih Mas ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Andi gitu ya. Pasti boleh. Ya mungkin